Kinerja PT Japfa Comfit Indonesia Tbk atau Japfa diperkirakan menghadapi tekanan pada kuartal 2 tahun 2026. Ya, kinerja PT Japfa Comfit Indonesia atau JPFA diperkirakan menghadapi tekanan pada kuartal 2 tahun ini. Iya, pelemahan harga ayam broiler dan day old chick atau DOC menjadi sentimen utama. Meski begitu, sejumlah analis menilai prospek JPFA masih positif pada semester 2 tahun ini. Kinerja PT Japfa Comfit Indonesia Tbk atau Japfa diperkirakan menghadapi tekanan pada kuartal 2 tahun 2026. Pelemahan harga ayam broiler dan day old chick atau DOC menjadi sentimen utama. Meski begitu, sejumlah analis menilai prospek Japfa masih positif pada semester 2 tahun ini. Harga ayam broiler hingga Juni 2026 turun menjadi sekitar Rp20.000 per kilogram atau melemah 6% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga DOC turun 16% secara bulanan menjadi sekitar Rp5.900 per ekor. Pelemahan ini diperkirakan menekan kinerja emiten unggas pada kuartal 2. Tekanan harga dipicu kelebihan pasokan ayam setelah lebaran terutama di wilayah Jawa. Pasokan diperkirakan berada 5 hingga 10% di atas permintaan mingguan normal. Kondisi ini diprediksi masih berlanjut hingga kuartal 3 meski pemerintah telah mengurangi pasokan DOC dan menerapkan harga jual ayam hidup Rp19.500 per kilogram di tingkat peternak. Meski menghadapi tekanan jangka pendek, prospek Japfa dinilai masih positif pada semester 2 2026. Keberlanjutan program makan bergizi gratis diperkirakan menambah konsumsi ayam broiler hingga 1,2 juta ton. Prospek Japfa juga ditopang penurunan utang, potensi kenaikan dividen, dan pertumbuhan bisnis makanan olahan. Sejumlah analis merekomendasikan beli dan tambah kepemilikan saham Japfa dengan target harga Rp3.200 hingga Rp3.300 per saham. Berbagai sumber IDX Channel. PT Nusa Tama Berkah Tbk berencana untuk menghimpun dana hingga Rp500 miliar melalui aksi rights issue. Ya, dana hasil aksi korporasi tersebut akan difokuskan untuk memperkuat permodalan anak usaha, ekspansi fasilitas manufaktur, pengembangan bisnis kendaraan listrik, hingga akuisisi perusahaan jasa pertambangan. Manajemen perseroan menjelaskan porsi terbesar dana rights issue yakni 40% atau sekitar Rp200 miliar akan disalurkan sebagai tambahan modal kepada PT Pilar Pratama Dinamika, anak usaha yang bergerak di bidang perdagangan, alat berat, dan suku cadang. Selain itu perseroan mengalokasikan 6% atau sekitar Rp30 miliar untuk pengembangan fasilitas assembling plant guna meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan manufaktur. Selanjutnya sekitar 16% dari atau Rp80 miliar dari dana right issue akan digunakan untuk mempercepat pengembangan bisnis kendaraan listrik. Sementara itu sisanya sekitar 10% atau Rp50 miliar akan dimanfaatkan untuk mengakuisisi perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk meningkatkan komitmen Indonesia dan India memperkuat hubungan bilateral melalui kerjasama konkret yang saling menguntungkan. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi menjadi momentum penting bagi Indonesia dan India untuk meningkatkan kerjasama strategis dan kemitraan komprehensif yang telah terjalin cukup lama. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengapresiasi kehadiran Perdana Menteri Modi di Indonesia. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kehormatan sekaligus mencerminkan eratnya hubungan persahabatan yang telah terjalin lama antara kedua negara. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan India memiliki hubungan yang dibangun di atas kedekatan sejarah, budaya, serta persahabatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, Indonesia dan India kembali mempertegas komitmen untuk terus memelihara dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Perdana Menteri India Narendra Modi juga menegaskan Indonesia dan India sepakat mendorong implementasi kerjasama yang memberikan manfaat nyata bagi kedua bangsa, termasuk memperluas kemitraan strategis yang komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan.
Kedua pemimpin negara ini sepakat untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India, terutama kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, pembayaran lintas negara, kerjasama AI dan teknologi, pertahanan, kesehatan, pendidikan, hingga keamanan maritim. Dari Jakarta, IDX Channel. Bisa pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghadirkan sejumlah kesepakatan kerjasama. Ya, Indonesia dan India sepakat menandatangani 16 nota kesepahaman yang mencakup sektor perdagangan, investasi hingga kesehatan dan pengembangan teknologi. Pertemuan bilateral kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan Indonesia dan India. Hal ini sekaligus memperluas kerjasama strategis di bidang ekonomi dan perdagangan bagi kedua negara. Hasil pertemuan khusus ini, Indonesia dan India resmi menyepakati 16 kerjasama strategis di sektor pertahanan, mineral kritis, pertanian, teknologi, telekomunikasi dan riset, kesehatan, hingga pelestarian budaya yang tujuannya memperkuat kemitraan bilateral dan investasi. Penandatanganan ke-16 dokumen kerjasama strategis disaksikan langsung Presiden Prabowo dan PM Narendra Modi. Berikut kerjasama strategis yang dicapai Indonesia-India di pertengahan tahun 2026 ini. Dengan tercapainya 16 kesepakatan strategis tersebut mencerminkan semakin eratnya kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai sektor prioritas. Diharapkan kesepakatan 16 menjadi fondasi bagi peningkatan investasi dan penguatan kemitraan ekonomi. Selain itu, pertemuan intensif Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi ini diproyeksikan akan menjadi katalisator penting bagi penguatan poros Jakarta-New Delhi dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, pengembangan kawasan ekonomi khusus terus dioptimalkan. Terbaru perluasan 3 kawasan ekonomi khusus berpotensi menyerap 500.000 tenaga kerja dan investasi sebesar 894,8 triliun rupiah. Angin segar dari kawasan ekonomi khusus atau KEK, sedikitnya 3 kawasan ekonomi khusus yakni KEK Kendal, Gresik, dan Galang Batang mengajukan perluasan lahan akibat besarnya komitmen investasi baru di tengah semakin terbatasnya ketersediaan lahan di kawasan-kawasan ekonomi tersebut. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan KEK Kendal, Jawa Tengah mengajukan tambahan lahan sekitar 1.000 hektar sehingga total luas lahan KEK Kendal menjadi 2.000 hektar. Sementara kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur mengajukan perluasan lahan 1.260 hektar sehingga total lahannya akan menjadi lebih dari 3.400 hektar. Sedangkan KEK Galang Batang, Kepulauan Riau mengajukan perluasan lahan sebesar 2.736 hektar sehingga total luasnya nanti akan menjadi 5.002 hektar. Berdasarkan perhitungan Kementerian Perekonomian, perluasan 3 kawasan ekonomi khusus tersebut berpotensi menambah investasi sebesar 894,83 triliun rupiah dan bisa menyerap lebih dari 500.000 tenaga kerja baru. Perluasan KEK Gresik diproyeksikan menyerap 410,78 triliun investasi dan 160.000 lebih tenaga kerja. KEK Kendal bisa menyerap 370 triliun rupiah investasi dan 250.000 pekerja, serta KEK Galang Batang bisa menyerap investasi 114 triliun rupiah dan 99.534 tenaga kerja. Masing-masing kawasan ekonomi khusus tersebut akan menampung industri yang berbeda-beda, mulai dari membangun ekosistem semikonduktor, riset digital, industri berbasis artificial intelligence dan semikonduktor, penyediaan energi terbarukan hingga fokus di pusat kilang atau refinery dan metalurgi. Kemenko Perekonomian menegaskan seluruh pendanaan dipastikan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Pembangun dan Pengelola atau BUPP bersama para investor. Tim Liputan IDX Channel.